Polisi masih menyelidiki kasus tewasnya seorang perempuan di Purworejo diduga akibat kekerasan dalam rumah tangga. Petugas mengamankan dan masih memeriksa suami korban. Polisi bersama warga mengamankan R, pria berusia 35 tahun yang diduga sebagai pelaku KDRT yang menewaskan H, warga desa Ketosari, Purworejo. Awalnya H mendatangi seorang tetangganya pada tengah malam dengan kondisi lemas dan ketakutan. Saat ditanya, korban menjawab habis disiksa dan mengalami kesakitan di bagian leher dan pinggang. Tak berselang lama, korban terus menangis kesakitan dan berguling di lantai hingga tak sadarkan diri. H kemudian dibawa ke rumah sakit hingga dinyatakan meninggal dunia. Terus dibuka, terus sempat ngomong apa Bu waktu itu? Saya tanyain itu katanya disiksa sama bapaknya Vicky gitu. Diapain aja katanya Bu? Saya nggak tanya gitu. Cuma bilang disiksa. Tahu-tahu ya itu jam 5 pagi itu diketok sama warga bahwa ada cerita-cerita di rumahnya Pak Sunaryo. Akhirnya saya datang ke rumahnya Pak Sunaryo dengan melihat langsung lihat Mbak Haryanti itu sudah berguling-guling lemas dan adem, dingin banget tangan dan tubuh dingin. Waktu melihat kondisi Mbak Haryanti sudah masih bisa diajak komunikasi? Tidak bisa diajak komunikasi. Bahkan suaminya sama anaknya sempat datang ke Pak Sunaryo untuk diajak pulang, tapi sudah tidak bisa diajak komunikasi. Berarti suami sempat ke rumah Pak Sunaryo? Sampai 2 kali. Pihak keluarga kemudian melaporkan kejadian ini ke polisi, sehingga jenazahnya diotopsi sebelum dimakamkan. Kasusnya pun masih dalam penyelidikan polisi. Dari Purworejo, Jo Hartoyo, iNews melaporkan. Polisi menangkap seorang pria di Banjarnegara setelah diduga membunuh mantan istrinya. Polisi menyebut motif pembunuhan karena korban menolak rujuk dengan tersangka. H, pria berusia 33 tahun, warga Purbalingga ditangkap polisi setelah menjadi tersangka pembunuhan terhadap Koi Nuraini, perempuan berusia 28 tahun, warga desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, yang juga mantan istrinya. Dari hasil otopsi dokter forensik, korban tewas dengan 10 luka tusuk senjata tajam di tubuhnya, hingga korban mengalami perdarahan hebat. Polisi menyebut motif pembunuhan karena korban menolak rujuk dengan tersangka. Kejadian bermula saat korban didatangi tersangka yang meminta untuk rujuk kembali. Namun korban disebut menolak karena pelaku sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap korban. Tersangka yang emosi kemudian menyerang korban hingga korban terluka dan meninggal. Tersangka lari ke rumah saudara Kasen Tokmi yang merupakan tokoh agama di Sawangan, kemudian menghubungi anggota Polsek Punggelan, lalu tersangka diamankan ke Polsek Punggelan dan dibawa ke Polres Banjarnegara. Untuk pasal sendiri yang kita persangkakan sesuai dengan hasil pemeriksaan saksi dan barang bukti yang disita dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar 338 KUHP, lebih subsidiar lagi ke pasal 351 ayat 1 KUHP. Ya, yang 340 pembunuhan berencana, 338 pembunuhan dan 351 ayat 1 penganiayaan yang mengakibatkan matinya seorang. Ancaman pidana mati seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Atas perbuatannya, tersangka akan dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, lebih subsidiar lagi pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan terbunuhnya seseorang dengan ancaman pidana mati, seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Dari Banjarnegara, Nurdin Oji, iNews melaporkan. Seorang perempuan di Banjarnegara tewas dibunuh mantan suaminya. Korban tewas setelah menolak rujuk karena kerap menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Dari keterangan pihak keluarga, peristiwa yang menewaskan Koi Nuraini, 29 tahun, warga Dusun Kerajaan, Desa Sawangan, Kecamatan Punggelan, Banjarnegara, terjadi pada Rabu 10 Juli pukul 5 pagi hari. Pelaku berinisial SH, warga Purbalingga, yang juga mantan suaminya, mendatangi korban saat tengah berada di rumah salah satu kerabatnya. Korban dan pelaku sempat terlibat pertengkaran di ruang tamu. Tiba-tiba pelaku menganiaya korban menggunakan pisau yang dibawanya. Korban berusaha lari menghindar, namun pelaku tetap mengejar dan melukai korban, dan usai korban tak berdaya, pelaku langsung melarikan diri. Usai kejadian, korban langsung dibawa oleh keluarga ke Rumah Sakit Umum Daerah Haja Lasmana.
Namun korban meninggal dalam perjalanan menuju rumah sakit. Ya pelaku itu kejar pintu, terus kan ceritanya mau subuhan itu kan, terus dibukakan pintu lah, ibunya itu kan jaga anaknya 2, nah, terus sempat masukkan ke sana, ke ruang tamu di sana, mungkin ngobrol apa nggak tahu, karena itu kan berarti tas suami istri, terus kemudian terjadi penusukan, terus orangnya mau ke sini. Terus saya nggak tahu ada permasalahan apa, tapi pandan ngomong lah, agak ngomong sedikit keras ya. Saya kan berusaha untuk menutupi, tapi pintu dikunci dari luar. Saya berusaha masuk. Setelah saya berusaha masuk, dibukakan sama ibunya korban. Setelah saya masuk, ngomong biasa, saya lihat duduklah, sama-sama duduk. Saya di ruang keluarga, yang bersangkutan korban dengan tersangka ini pelaku di ruang tamu. Ya, setelah agak tinggi suaranya, saya melihat dia punya seolah-olah kayak saya nggak lihat yang digunakan untuk nusuk, tapi seolah nusuk. Saya berusaha misah, cepat sekali loh, saya berusaha misah, dia lari keluar. Polisi disebut telah menangkap pelaku dan masih menyelidiki motif pembunuhan yang dilakukan oleh pelaku. Dari Banjarnegara, Nurdin Oji, iNews melaporkan.